Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Bambang Sujanarko dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada diskusi kali ini, perkenalkan saya Anindya Agus Maningtyas sebagai moderator dan teman-teman kelompok 1 bisa di next. Ada Nadila Eka Yulianti, kemudian ada Raihan Raffi, ada Dias Dafa, dan Asidikul Fanju. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Nadila Eka. Kepada Nadila Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Apakah negara itu? Diponolo mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang B. Unsur manusia atau umat, baik masyarakat, rakyat, ataupun bangsa. Yang C. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Adapun beberapa definisi negara menurut beberapa ahli. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan satu saja. Yang pertama, Aristoteles mengemukakan bahwa negara ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Suatu bangsa mendirikan negara pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, di antaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. A. Kemerdekaan, B. Kekuasaan atau kekuatan, dan kebesaran atau keagungan. C. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban. D. Keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan kedua aliran, yaitu adanya aliran liberal individualis, yaitu aliran yang berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal maupun persaingan bebas. Yang kedua, adanya aliran kolektivis atau sosial. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam UUD dan atau konstitusi negara tersebut. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, atau residen atau cita hukum dan Staatsidee, cita negara, dan dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara.
Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yang disebut a basic norm and ground norm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. At-Tamimi dalam Hosman dan Alfian 1993-74. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan bagikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadila atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya adalah menanyai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Mungkin kita sudah pernah terpikir, benarkah Pancasila diperlukan sebagai dasar negara? Lalu bukti jika Pancasila ini perlu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Next. Untuk menjawab pertanyaan di atas, jawaban yang pertama ini adalah Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi hidup bangsa menurut Miyazin 1992. Next. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional. Maksud dari nilai-nilai bersifat nasional ini adalah nilai-nilai atau budaya yang bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Next. Untuk jawaban yang kedua dari pertanyaan itu adalah dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia ini akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam satu keseragaman yang kokoh. Menurut Miyazin 1992. Next. Kemudian alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara yaitu dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil itu dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila ini memberikan arahan tentang hukum yang harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Lalu bagaimana pemerintahan? Harusnya lebih mengerti dan memahami bahwa Pancasila itu hadir dan setiap hembus nafas bangsa ini. Bisa di next. Baik, mohon maaf atas gangguan jaringannya. Dan yang terakhir ini adalah pokok pikiran ini juga mengandung pengertian
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pemikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara menurut Bekri 2010. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami, Raihan Raffi. Kepada Raihan Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hari ini saya akan membahas tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Next. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari mana Pancasila itu berasal. Jadi kayak Pancasila itu dari mana sih asalnya? Nah itu. Sumber historis Pancasila adalah Pancasila berasal dari perumusan dasar negara pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Dan rumusan itu dibahas oleh Panitia 9 dan disahkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 di Jakarta Charter. Next. Oke, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis adalah sumber yang Pancasila yang berasal dari kehidupan manusia di Indonesia. Nah, yang pertama sumber sosiologis itu ada 5, yaitu yang pertama nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu Pancasila sebagai etika dan pedoman untuk mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Pancasila itu digunakan sebagai alat untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Yang ketiga, nilai persatuan. Pancasila sebagai alat untuk mempersatukan kemajemukan yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Pancasila sebagai alat untuk mengembangkan demokrasi dan musyawarah mufakat di Indonesia. Yang kelima, nilai keadilan. Pancasila sebagai alat untuk menciptakan keadilan sesama manusia di Indonesia. Next. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga terdapat dalam Ketetapan MPR tahun 1998 nomor 18. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengenai tentang peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan peraturan tentang nilai hukum di bawah Pancasila tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Next. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai kaidah penuntun masyarakat untuk menjalankan aktivitas politiknya, seperti di dalam organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa. Jadi, Pancasila dapat jadi masukan yang baik pada pemerintah untuk menjadi negara yang lebih baik melalui masyarakat. Oke, untuk presentasi berikutnya saya akan lanjutkan ke Dias Dava. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Next.
Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat pada dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Next. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dan menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan tersebut hanya merupakan sebagian kecil saja. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dias atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asidikul Fanju. Kepada Fanju saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Next slide. Yang pertama mengenai esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila itu secara legal dan formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar negara dan ideologi negara Indonesia sejak tahun 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama yang akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Next slide. Bapak Mahfud MD pada tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam hal politik hukum nasional. Dan juga lebih lanjut, Bapak Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila itu sebagai dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam setiap pembuatan kebijakan, baik politik hukum atau kebijakan negara lainnya. 4 kaidah penuntun tersebut yakni yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Indonesia secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Lalu yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadapan. Indonesia ini bukanlah negara yang agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang hanya berdasarkan atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia itu juga bukan negara sekuler yang artinya hampa akan agama, sehingga setiap kebijakan atau politik haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Next slide. Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Next slide. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua yaitu meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik itu hukum secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Yang keempat yaitu mengandung norma yang mengharuskan UUD, itu mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lain, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksana dan penyelenggara negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Next slide. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama secara institusional atau kelembagaan, dan human resource atau personal dan sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalisme dan tidak terjadi monopoli dan monopsoni. Serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik atau infrastruktur politik. Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik
dalam bidang sosial maupun bidang politik, setidaknya nilai-nilai Pancasila itu selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi sebuah penuntun hidup. Next slide. Menurut Bung Karno itu melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan. Karena bagi Bung Karno, Pancasila itu adalah Weltanschauung, artinya satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu imperialisme. Perjuangan suatu bangsa tentunya sudah melalui proses yang panjang untuk melawan imperialisme tersebut. Seperti perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan melawan penjajah, dan lain-lain. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya itu sama. Tiap-tiap bangsa pasti mempunyai cara perjuangannya sendiri, mempunyai karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dan dalam wataknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, teman-teman kelompok 1. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.